Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khiratallah, assalamu alayka ya khairu khalqillah, assalamu alayka ya nadhir, assalamu alayka ya bashir, assalamu alayka ya tuhru, assalamu alayka ya abal qasim, assalamu alayka ya rasul rabbal alamin, assalamu alayka wa ala alika wa azwajika wa auladika wa dzurriyyatika wa ahli baitika, assalamu alayka wa ala sa'il anbiya'i wa jami' ibadillahi sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, puji beserta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Insya Allah pada kesempatan kali ini pula kita akan bersama-sama mempelajari kembali dan mengingat kembali sirah nabawiyah ataupun perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yang mana perjalanan kehidupan Rasulullah tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pernah hilang di telan zaman. Perjalanan kehidupannya akan senantiasa memberikan hikmah dan ibrah ataupun pelajaran untuk kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari sirah nabawiyah dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena tanpa cinta kepadanya kita tidak dapat mengikuti akhlak dan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran cahaya. Cahaya untuk dunia yang gelap gulita, untuk dunia yang sedang tenggelam dalam kejahiliahan. Orang-orang baik pada zaman itu hanya bisa menunggu dan menunggu siapa yang bisa memperbaiki keadaan ini. Dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memperbaiki keadaan zaman yang rusak itu. Oleh karena itu, kelahiran Nabi adalah kelahiran cahaya di atas cahaya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagaimana telah kita ketahui juga bahwa Rasulullah SAW terlahir di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Rasulullah lahir di kota Mekah pada Senin. Kaul yang masyhur mengatakan 12 Rabiul Awal, dan
pada tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena memang pada saat itu tengah terjadi penyerangan oleh Raja Abraha dengan pasukannya menggunakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah ataupun Baitullah yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim karena sang ayah yakni Sayyid Abdullah meninggal pada usia kurang lebih Nabi dalam kandungan ibunya berusia 3 bulan. Sang ayah meninggal ketika melaksanakan tugas dari ayahnya, yakni Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang ditugaskan untuk pergi ke daerah Yasrib ataupun yang sekarang kita mengenalnya dengan Madinah untuk melakukan perdagangan. Ada juga yang meriwayatkan untuk mengecek kebun kurma milik Abdul Muttalib yang berada di Yasrib. Abdullah mengadakan perjalanan ke sana dalam keadaan sakit dan meninggal di sana di Madinah. Kabar ini sampai kepada istrinya yakni Sayyidah Aminah, sehingga Sayyidah Aminah merasa sedih. Kemudian waktu berjalan dan tibalah kelahiran Rasulullah SAW. Ketika mengandung, Sayyidah Aminah berbeda dengan ibu-ibu ataupun orang tua yang hamil seperti biasanya, karena Sayyidah Aminah tidak merasakan kelelahan seperti wanita yang mengandung seperti biasanya. Bahkan Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah mendapat sekali banyak kenikmatan dan keberkahan. Kemudian ketika melahirkan Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah melihat cahaya yang keluar menyinari kota Busrah dan istana-istana yang berada di negara Syam. Hal ini menjadi pertanda bahwa Rasulullah SAW kelak akan menyinari seluruh alam ini dengan agama Islam atau yang kita kenal sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, beberapa riwayat juga menyatakan terhadap bukti-bukti ataupun keagungan ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia ini. Ada beberapa riwayat yang menyatakan ketika Rasulullah lahir bertepatan dengan kelahiran beliau, maka muncullah bintang yang sangat terang cahayanya, sehingga orang-orang Yahudi berkata telah lahir Nabi zaman ini, karena mereka juga meyakini dalam kitabnya bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, dan mereka berharap Nabi yang lahir itu dari golongan mereka ataupun dari golongan orang-orang Yahudi, tapi ternyata bukan. Kemudian keajaiban ataupun keagungan ketika Rasulullah lahir adalah runtuhnya beberapa balkon istana Raja Kisra, dan ada juga yang menyatakan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, yang mana api itu kurang lebih selama 1000 tahun tidak pernah padam, dan ketika Rasulullah lahir maka api itu padam. Kemudian runtuhnya juga beberapa gereja di daerah Buhairah setelah gereja itu pernah amblas ke tanah, dan juga berhala-berhala di sekitar Ka'bah juga terjatuh ataupun runtuh. Ini merupakan keajaiban ataupun keagungan ketika Rasulullah SAW lahir. Kemudian setelah Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah mengutus Ummu Aiman untuk pergi ke tempat kakeknya yakni Abdul Muttalib untuk menyampaikan kabar gembira ini bahwa Rasulullah SAW telah lahir. Maka Abdul Muttalib segera menghampiri rumah Sayyidah Aminah dan melihat cucunya yang telah lahir. Abdul Muttalib juga sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW ini. Maka Abdul Muttalib pun segera membawa bayi Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepadanya. Kemudian Abdul Muttalib memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Muhammad, yang kita kenal sebagai Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu nama-nama di Jazirah Arab itu tidak pernah ada yang namanya Muhammad.
karena rata-rata namanya adalah berawal dari kata Abdul, seperti Abdullah, Abdul Muthalib, dan yang lainnya. Maka orang-orang pada saat itu heran, kenapa Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya Muhammad, padahal nama itu tidak pernah ada sebelumnya. Maka Abdul Muthalib memberikan beberapa penjelasan bahwa kenapa saya memberikan cucu saya namanya Muhammad, karena saya berharap pada suatu saat nanti orang-orang akan memujinya. Dan memang benar terbukti ya, sampai saat ini kita senantiasa bersolawat, kita senantiasa memuji keagungan akhlak Rasulullah SAW. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, perempuan yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW adalah ibundanya sendiri, yakni Sayyidah Aminah. Kemudian setelah itu Rasulullah juga pernah disusui oleh Suwaibah. Siapakah Suwaibah itu? Suwaibah adalah hamba sahayanya Abu Lahab, yang kebetulan pada saat itu juga sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Nah, Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, karena pada saat itu juga Abu Lahab merasa gembira, sehingga kata Abu Lahab, saya memerdekakan engkau wahai Suwaibah. Dan akhirnya Suwaibah menjadi wanita yang merdeka, tidak lagi menjadi hamba sahayanya Abu Lahab. Setelah Suwaibah, riwayat lain juga mengatakan kemudian Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yang kita lebih mengenalinya atau lebih masyhur ya, Halimatus Sa'diyah, perempuan dari Bani Sa'ad. Kenapa bisa disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Karena kebiasaan orang-orang Mekah pada saat itu ketika memiliki bayi ataupun anak yang baru lahir, selalu dikirimkan ke daerah-daerah ataupun kampung ya, supaya bahasanya menjadi bagus, kemudian makanannya terjaga, suasana perkampungannya juga masih asri, dan agar bisa melihat kehidupan orang-orang miskin, jadi bisa belajar dari sana. Kemudian pada saat itu Halimah pernah berkisah, pada saat itu dia pergi bersama rombongannya dan juga suaminya juga beserta anaknya yang masih kecil, pergi ke kota Mekah dengan tujuan untuk mencari anak yang bisa disusui. Akhirnya Halimah dan rombongan tiba di Mekah dan langsung mencari bayi yang bisa disusui. Setiap perempuan dari rombongan itu telah mendapatkan bayi, sedangkan Halimatus Sa'diyah belum mendapatkan bayi yang bisa dibawa pulang untuk disusui. Setiap perempuan yang ditawari bayi Nabi Muhammad semuanya menolak, karena tahu bahwa ayahnya Sayyid Abdullah telah meninggal, sedangkan yang bisa memberi ujroh ataupun gaji kepadanya adalah ayahnya. Jadi ketika mengetahui Nabi Muhammad itu seorang anak yang yatim, semuanya menolak. Tapi tidak untuk Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimah akan bergegas pulang karena yang lainnya juga sudah siap-siap untuk pulang, tapi Halimatus Sa'diyah masih merasa bingung, kenapa sampai saat ini saya belum mendapatkan bayi, padahal yang lain sudah. Dan Halimatus Sa'diyah terpikir, mungkin saya harus mengambil bayi itu yang yatim, yakni bayi Rasulullah SAW, karena daripada saya tidak mendapatkan bayi, maka lebih baik saya mengambil bayi yang yatim itu. Akhirnya Halimah dan suami berunding, memutuskan untuk mengambil bayi Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidah Aminah pun memberikannya kepada Halimatus Sa'diyah untuk dibawa ke rumahnya dan untuk disusui olehnya. Kemudian Halimatus Sa'diyah dan suaminya beserta anaknya pulang kembali ke rumahnya dengan membawa bayi Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sejak menyusui Nabi Muhammad SAW, Siti Halimatus Sa'diyah mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupannya. Contoh seperti Halimatus Sa'diyah itu memiliki keledai.
yang tenaganya tuh sudah sangat lemah, tapi setelah menyusui Nabi Muhammad, keledainya menjadi kuat. Dan unta milik suaminya yang sudah tua dan tidak lagi menghasilkan air susu yang bisa diperah, ketika Sayyidah Halimah menyusui Nabi Muhammad, akhirnya unta itu kembali menghasilkan air susu yang bisa diperah dan diminum oleh keluarga Siti Halimah. Contoh yang lainnya keberkahan yang didapatkan oleh Siti Halimah adalah tanahnya di sekitar halaman rumahnya ataupun di pekarangan rumahnya, tanahnya itu sangat subur sehingga domba-domba miliknya bisa makan rumput. Kemudian domba tersebut badannya juga gemuk-gemuk dan menghasilkan air susu pula yang bisa diperah dan diminum oleh keluarga Siti Halimah. Dan masih banyak lain, dan masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang didapat oleh Siti Halimah ketika menyusui Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah gambaran secara umum kehidupan Rasulullah SAW ketika dilahirkan. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah film ataupun ilustrasi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW supaya bisa menambah penghayatan kita terhadap kisah ini dan bisa menambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Faqala an-nabiy wara'ahu ya karim fantaqala al-arabi ila ar-rukni ath-thani qala wallah amantu bihi wa lam ara wa dakhaltu makkah wa lam alqah qala lahu an-nabi ana nabiyyuk ya akhal arab fankaffa al-arabi ala yadi an-nabi yuqabbiluha wa yaqulu fidaka bi wa ummi ya habib Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخفف
الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah tadi kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW dan juga sebuah ilustrasi ataupun film tentang kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari kisah dan ilustrasi tersebut. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran cahaya. Oleh karena itu, siapapun orang tua yang melahirkan anak-anaknya, maka anaknya adalah cahaya baginya. Cahaya yang dapat meneranginya di dunia dan mudah-mudahan sampai di akhirat. Dan bagi kita, mudah-mudahan kita juga sebagai anak bisa menjadi anak yang memberikan cahaya kepada orang tua kita. Maka janganlah kita menganggap kelahiran anak kita itu adalah sebagai beban bagi kehidupan kita, melainkan kelahiran anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah kelahiran Rasulullah SAW adalah Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, dan Allah sangat memperhatikan Rasulullah SAW, sangat menjaga dan menyayanginya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga anak-anak yatim, menghormatinya, kalaupun bisa kita bisa sampai mendidiknya dan senantiasa untuk menyayanginya. Jangan sampai kita berani untuk memakan hartanya, karena Allah sangat tegas mengancam orang-orang yang berani memakan harta anak yatim, apalagi sampai menzalimi anak yatim. Oleh karena itu, bagi yang lahir dalam keadaan yatim ataupun piatu, maka jangan bersedih, karena Nabi kita Rasulullah SAW juga lahir dalam keadaan yatim. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah anak-anak yang lahir dalam keadaan yatim bisa menjadi orang besar. Contohnya banyak sekali. Rasulullah sudah pasti itu adalah contoh yang utama bagi kehidupan kita.
Namun ada beberapa orang-orang besar juga yang lahir dalam keadaan yatim, yakni seperti Imam Syafi'i yang sampai sekarang namanya masih harum di telinga kita. Masih sering kita dengar kehebatannya sampai karya-karyanya. Maka janganlah berkecil hati, meskipun kita lahir dalam keadaan yatim, tapi kita masih punya kesempatan untuk menjadi orang besar dan orang hebat. Itulah mungkin beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak akan ada di dunia ini tanpa kelahiran Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.